Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati, karena kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar beriman. Surah Al-Imran ayat 139. Maka janganlah kamu bersikap lemah dalam menyeru kepada kedamaian, padahal kamulah yang paling unggul dan Allah bersama kamu. Surah Muhammad ayat 35. Ayat-ayat ini melarang satu keadaan batin yang sering disangka sebagai kerendahan hati, padahal sesungguhnya merupakan kelemahan iman, rasa inferior, minder, kecil hati, dan pesimisme di hadapan tekanan. Teguran ini ditujukan kepada orang beriman justru karena mereka memiliki fondasi yang seharusnya membuatnya tegak, bukan runtuh. Larangan jangan bersikap lemah tidak hanya berkaitan dengan fisik atau militer, tetapi terutama mental dan moral. Kelemahan yang dimaksud adalah runtuhnya kepercayaan diri terhadap kebenaran yang dipegang. Ketika seseorang mulai meragukan nilai yang diyakininya hanya karena tekanan eksternal, dia sedang kehilangan pusat kekuatan batinnya. Kesedihan yang dilarang bukan kesedihan manusiawi, melainkan kesedihan yang melumpuhkan. Ia membuat seseorang merasa kalah sebelum bertindak, merasa kecil di hadapan kekuatan yang sebenarnya bersifat sementara, atau menganggap masa depan telah tertutup. Penegasan bahwa orang beriman paling tinggi bukan klaim kesombongan, tetapi pernyataan posisi moral. Ketinggian itu berarti berasal dari orientasi kepada Tuhan, bukan dari jumlah, kekuatan materi, atau dominasi politik. Selama orientasi itu terjaga, kekalahan situasional tidak menghapus keunggulan nilai. Ayat kedua menambahkan dimensi penting, larangan bersikap lemah dalam menghadapi pihak yang menindas. Kelembutan yang tidak pada tempatnya dapat berubah menjadi legitimasi bagi kezaliman. Berlemah lembut kepada pihak yang jelas merusak keadilan bukan kebajikan, melainkan penyerahan diri. Iman menuntut keberanian yang proporsional, tidak agresif tanpa alasan, tetapi juga tidak tunduk karena takut. Ketegasan terhadap kezaliman adalah bentuk penghormatan terhadap nilai, bukan ekspresi kebencian pribadi. Inferioritas sering lahir dari perbandingan yang keliru. Ketika ukuran keberhasilan dipersempit pada kekayaan, teknologi, kekuasaan, atau popularitas, pihak yang tidak memiliki itu tampak lemah. Ayat ini menggeser ukuran tersebut ke wilayah yang tidak selalu terlihat, kedekatan dengan Tuhan dan kejelasan moral. Dalam kehidupan modern, rasa minder dapat muncul sebagai keengganan mengekspresikan keyakinan. Ketakutan dianggap kuno atau aneh, atau dorongan untuk menyesuaikan diri dengan standar yang dominan, dengan mainstream meskipun bertentangan dengan prinsip. Tekanan tidak selalu berupa ancaman fisik, seringkali berupa tekanan sosial dan budaya. Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa rasa rendah diri kolektif dapat menjadi pintu masuk dominasi. Ketika suatu komunitas kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri, ia mudah menerima nilai dari luar tanpa seleksi, bahkan jika nilai itu merusak jati dirinya. Penegasan Allah bersama kamu menjadi sumber keberanian yang berbeda dari keberanian biasa. Ia bukan hasil perhitungan kekuatan semata, tetapi kesadaran bahwa kebenaran tidak berdiri sendiri. Kebersamaan ilahi memberi ketenangan sekaligus keteguhan. Pada akhirnya, iman tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga menegakkan punggung, menghapus keputusasaan tanpa menumbuhkan kesombongan, menolak inferioritas tanpa melahirkan agresivitas. Orang beriman tidak diperintahkan untuk merasa paling kuat secara duniawi, tetapi untuk tidak merasa kecil di hadapan kebatilan. Karena kelemahan terbesar bukan kekurangan sarana, melainkan hilangnya keyakinan bahwa kebenaran memiliki daya yang melampaui kekuatan apapun. Selama keyakinan itu hidup, orang beriman tak akan tenggelam dalam pesimisme, tak akan tunduk kepada kezaliman, dan tak akan kehilangan martabatnya meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.